Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggota Dewi lagi dengan yang akhir 045 dari S1 Sistem Informasi Universitas Airlangga. Di sini akan mempresentasikan tugas informatika biomedik saya terkait development of a dental digital dataset for research in artificial intelligence, importance of labeling performed by radiologists. Bagian pertama ada abstrak dari bab tersebut. Jadi penelitian ini mengembangkan dataset citra radiografi panoramik untuk penelitian kecerdasan buatan atau AI pada bidang kedokteran gigi. Radiolog di sini melakukan pelabelan pada 936 citra dengan anotasi kondisi gigi seperti adanya karies, perawatan saluran akar, restorasi, dan lainnya. Proses pelabelan menggunakan sistem PSCS khusus untuk menghasilkan 23.619 anotasi dengan tingkat ketidaksesuaian hanya 0,7%. Dataset ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sistem AI yang akurat dan dapat diandalkan untuk membantu diagnosis klinis. Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah metode umum dalam kedokteran gigi untuk diagnosis dan perawatan. Dengan peningkatan aplikasi AI, dataset yang berlabel dan berkualitas tinggi menjadi penting untuk pelatihan model. Dan untuk pelabelan ini, radiolog dengan keahlian tinggi dalam interpretasi ini diperlukan untuk menciptakan ground truth yang lebih akurat. Permasalahannya adalah kurangnya dataset publik yang terlabel dengan baik, yang mana menghambat pengembangan AI dalam bidang radiologi kedokteran gigi. Banyak studi sebelumnya tidak menjelaskan metode pelabelan atau keterlibatan ahli dalam prosesnya. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun data radiografi panoramik yang teranotasi dengan baik untuk mendukung pengembangan AI klinis. Untuk metodenya ada 3 tahap. Yang pertama yakni manajemen pelabelan dataset, di mana dataset ini diunggah ke sistem PSCS berbasis web untuk pelabelan menggunakan kotak pembatas kecil untuk gigi dan kotak pembatas besar untuk lengkung gigi. Radiolog akan menggunakan alat penyesuaian seperti zoom, brightness, dan kontras untuk membantu anotasi. Yang kedua ada pelabelan dan anotasi, di mana pelabelan nomor gigi dilakukan sesuai dengan sistem FDI. Anotasi meliputi kondisi gigi seperti adanya karies, restorasi, kehilangan gigi, dan lainnya. JSON dihasilkan untuk setiap anotasi dari pelabelan. Kemudian yang ketiga adalah konsensus anotasi. Jadi satu radiolog akan melakukan anotasi dulu di awal, dan radiolog kedua nantinya akan mereview hasil anotasi tersebut. Dan radiolog ketiga nanti akan menjadi penengah apabila terdapat perbedaan antara anotasi awal dan hasil review. Berikut adalah tampilan dari UI radiografi atau user interface-nya, tampilan dari POV radiologis yang melakukan anotasi dan radiologis yang melakukan review. Berikut adalah contoh untuk proses anotasinya. Di sini ada misalkan karies. Ini bekas tambalan, ditandai dengan rectangle area dan dirotasi kemiringan agar menunjukkan labelnya. Sini menggunakan small bonding box. Kemudian ada juga anotasi jumlah gigi dan air untuk klasifikasi. Misalkan diklasifikasikan sebagai gigi natural atau gigi alami, gigi asli. Dan kategorinya apakah sudah restore, apakah terdampak, apakah ada riwayat perawatan endodontik dan lainnya. Berikut adalah anotasi untuk large bonding box-nya. Ada beberapa hal yang ditemukan berdasarkan dari proses penelitian tadi. Yang pertama, kualitas dari dataset ini sangat dipengaruhi oleh keahlian radiolog dan sistem PACS yang disesuaikan. Yang kedua, penggunaan radiograf dengan kualitas tinggi dan pelabelan akurat dapat membantu pelatihan AI. Dan yang ketiga, garis bawahi pentingnya kolaborasi antara radiolog dan pakar komputer untuk pengembangan AI. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman tentang proses penciptaan dataset radiografi panoramik teranotasi dengan baik, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian AI di bidang radiologi kedokteran gigi.
Dataset ini nantinya diharapkan dapat mendukung pengembangan algoritma AI yang dapat digunakan untuk diagnosis klinis secara sinergis dengan radiolog. Itu adalah hasil eksplorasi terkait sistem PACS. Di sini saya menggunakan KeyPax yang dilakukan secara lokal pada desktop komputer. Jadi ini bisa dilakukan untuk import image, bisa dimasukkan untuk nama, ID pasien, vaccination, referensinya, deskripsi studi, tanggal lahir, tanggal studi, kemudian jenis kelamin dari pasien juga bisa dimasukkan dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.